Selamat datang di channel Audio Story Indonesia. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mengetahui episode selanjutnya. Kisah kali ini menceritakan tentang sekelompok remaja yang berencana untuk berkemah di sebuah pantai terpencil di sebuah pulau yang harus ditempuh dengan kapal. Namun, setelah sampai di sana, berbagai kejadian mistis pun mendatangi mereka. Apa yang akan terjadi pada mereka? Tonton video ini sampai akhir. Fajar masih malu-malu muncul di ufuk timur ketika Raka dan teman-temannya bersiap menaiki kapal kayu yang akan membawa mereka ke Pulau Karang Hitam. Kapal itu milik Om Jaya, paman Raka, seorang nelayan berpengalaman yang sudah puluhan tahun mengarungi laut di sekitar kepulauan ini. Dengan wajah penuh semangat, Raka, Dito, Sari, Maya, dan Tony naik ke atas kapal, membawa tas berisi perlengkapan kemah, makanan, dan peralatan bertahan hidup seadanya. "Kalian yakin mau kemah di sana?" tanya Om Jaya dengan nada serius sambil mengikat tali layar. Pulau itu jarang dikunjungi orang. Banyak cerita aneh tentang tempat itu. Dito tertawa kecil dan menepuk bahu Raka. "Santai aja, Om. Kita cuma mau nikmatin pantai sepi. Paling serem-seremnya juga cuma suara hewan malam." Om Jaya menghela napas dan menggeleng pelan. "Ya sudah, yang penting hati-hati. Kalau ada apa-apa, segera telepon. Tapi ingat, sinyal di sana susah." Setelah kapal melaju, mereka menikmati perjalanan dengan hembusan angin laut yang menyegarkan. Air laut berkilauan diterpa sinar matahari yang mulai naik, menciptakan pemandangan yang indah. Namun, semakin mereka mendekati Pulau Karang Hitam, langit tampak lebih mendung meskipun cuaca di tempat mereka berangkat tadi sangat cerah. Maya yang duduk di ujung kapal merapatkan jaketnya. "Kenapa rasanya makin dingin?" "Ya," gumamnya. "Ah, itu cuma angin dari bukit," jawab Raka sambil menunjuk daratan yang mulai terlihat di depan mereka. "Tuh, pantainya kelihatan." Pulau Karang Hitam memang terlihat cantik dari kejauhan. Pantainya berpasir putih dengan air laut biru kehijauan yang tampak jernih. Tapi yang membuat tempat itu terasa agak menyeramkan adalah bukit besar yang berdiri menjulang di belakang pantai. Bukit itu dipenuhi hutan lebat, dan tampak begitu sunyi. Tidak ada rumah, tidak ada tanda-tanda kehidupan selain suara ombak yang menghantam karang. Sesampainya di tepi pantai, mereka segera menurunkan barang-barang mereka. Om Jaya membantu mengangkut beberapa tas sebelum akhirnya bersiap untuk pergi. "Aku akan kembali lusa pagi buat jemput kalian," katanya. "Tapi kalau butuh sesuatu sebelum itu, coba cari sinyal di atas bukit. Kadang ada jaringan di sana." Raka mengangguk. "Makasih, Om. Hati-hati di jalan." Mereka melambai saat kapal Om Jaya mulai menjauh. Perlahan, suara mesin kapal menghilang, meninggalkan mereka berlima dalam keheningan pulau yang luas. "Wow, kita satu-satunya manusia di sini," kata Tony dengan nada penuh kekaguman. "Serasa punya pulau pribadi." Mereka segera mendirikan tenda di dekat garis pantai, memilih tempat yang cukup jauh dari ombak tapi masih bisa melihat laut. Setelah semuanya siap, mereka menikmati sarapan ringan sambil bercanda. Namun, tak lama setelah mereka selesai, tiba-tiba suara notifikasi berbunyi dari ponsel Sari. Ia melihat layar dan alisnya mengerut. Ada pengumuman dari pemerintah," katanya. "Pulau ini sedang di-lockdown selama beberapa hari." "Kok bisa?" Maya mendekat dan membaca pesan di layar. "Alasan tidak disebutkan, aneh banget." "Ah, paling-paling ada proyek penelitian atau semacamnya," kata Dito santai. "Kita udah di sini, jadi nikmati aja, kan?" Meskipun sedikit cemas, mereka tetap melanjutkan rencana mereka. Mereka menjelajah sekitar pantai, bermain air, dan mengambil foto-foto. Namun, perasaan aneh mulai muncul ketika mereka melewati batas pasir dan masuk ke area hutan kecil di sekitar bukit. Di sana, suasana terasa berbeda. Udara lebih lembab, dan pepohonan besar menjulang tinggi, menciptakan bayangan yang gelap. "Gila, ini siang tapi rasanya kayak sore," gumam Tony. Sari memandang ke sekeliling dengan tidak nyaman. "Kayaknya kita balik aja deh. Nggak enak rasanya." Raka mengangguk. "Oke, kita bisa eksplorasi besok pagi aja. Sekarang kita kembali ke tenda dan buat api unggun."
Mereka kembali ke pantai dan menikmati sisa sore dengan memanggang marshmallow di atas api unggun. Saat malam tiba, mereka berkumpul dalam lingkaran sambil berbicara tentang banyak hal, dari film horor hingga pengalaman pribadi yang menyeramkan. Namun, di tengah obrolan, angin tiba-tiba bertiup lebih kencang, membuat api unggun mereka sedikit bergoyang. "Dengar nggak?" tanya Maya tiba-tiba. Mereka semua terdiam. Dari arah hutan, terdengar suara gemerisik seperti ada sesuatu yang bergerak di antara semak-semak. "Mungkin hewan," bisik Dito. Namun, Sari tampak pucat. "Tapi kenapa rasanya ada yang mengawasi kita?" Suara gemerisik itu tiba-tiba berhenti, dan keheningan mencekam. Jantung mereka berdebar kencang. Tony menyorotkan senter ke arah hutan, tetapi tidak ada apa-apa di sana. "Udah, jangan paranoid," kata Raka dengan nada memaksa santai meskipun ia sendiri merasa tidak nyaman. "Ayo kita masuk ke tenda." Mereka akhirnya masuk ke tenda masing-masing, mencoba tidur meskipun rasa tidak nyaman masih menghantui. Malam itu, sebelum benar-benar tertidur, Maya mendengar sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Suara bisikan halus, tepat di luar tendanya. "Pergi, sebelum terlambat." Angin malam berhembus lembut di tepi pantai Pulau Karang Hitam. Ombak yang bergulung perlahan menabrak bibir pantai, menciptakan suara yang biasanya menenangkan. Namun, bagi 5 remaja yang sedang berkemah di sana, malam ini terasa berbeda. Maya masih terjaga di dalam tendanya. Suara bisikan yang ia dengar sebelumnya masih terngiang di telinganya. Matanya terpaku pada kain tenda yang bergoyang tertiup angin. Ia menegakkan tubuhnya perlahan, mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya perasaannya saja. Tiba-tiba, dari luar tenda, terdengar suara langkah kaki di atas pasir. Langkah yang pelan, tapi jelas. Maya menahan napas. Jantungnya berdegup lebih cepat. Dengan tangan gemetar, ia meraih ponselnya dan menyalakan layar. Jam menunjukkan pukul 2.13 dini hari. Siapa yang berkeliaran di luar tenda di jam segini? Mungkin Raka atau Tony, pikirnya, mencoba menenangkan diri. Namun, saat hendak memanggil nama mereka, langkah itu berhenti tepat di depan tendanya. "Sun." Maya merasa tenggorokannya tercekat. Dalam kegelapan, ia bisa mendengar suara napas seseorang dari luar tendanya. Napas berat dan bergetar, seperti milik seseorang yang sedang menahan sakit. Perlahan, Maya mengulurkan tangannya untuk membuka resleting tenda. Namun sebelum sempat ia tarik, sesuatu dari luar mencakar kain tendanya dengan kasar. Srek, srek, srek. Maya langsung menjerit. Sontak, tenda-tenda lain berguncang ketika teman-temannya terbangun. Raka dan Dito segera keluar dari tenda mereka dengan senter di tangan. "Ada apa, Maya?" tanya Raka panik. Maya buru-buru membuka tenda dan merangkak keluar. "Tadi ada yang mencakar tenda aku. Aku dengar langkah kaki juga." Tony mengucek matanya yang masih mengantuk. "Mungkin hewan?" "Mana ada hewan yang jalan kayak manusia dan napasnya berat kayak gitu?" balas Maya dengan suara gemetar. Sari menggenggam lengan Maya, mencoba menenangkan temannya yang masih ketakutan. Sementara itu, Dito menyorotkan senternya ke sekeliling. Tak ada apa-apa, hanya jejak kaki mereka sendiri di pasir. Namun, ketika cahaya senter diarahkan ke tepi hutan, semua terdiam. Di sana, terlihat jejak kaki aneh, lebih besar dari kaki manusia biasa, namun bentuknya tidak beraturan. Seperti jejak kaki yang cacat atau bengkok. "Ini bukan jejak kita," bisik Raka. Keheningan kembali menyelimuti mereka. Dada mereka terasa sesak, otak mereka berusaha mencari penjelasan logis. "Ayo masuk ke tenda lagi. Kita kunci dari dalam dan tidur saja." "Mungkin, cuma ilusi kita," kata Raka akhirnya, meskipun dalam hatinya ia sendiri ragu. Dengan berat hati, mereka masuk kembali ke tenda masing-masing, mencoba tidur meskipun perasaan tidak nyaman masih menggelayuti mereka. Pagi datang dengan cepat, tetapi bukannya rasa lega, Maya justru merasa semakin aneh. Sepanjang malam, ia merasa tidurnya tidak nyenyak. Mimpi buruk menghantui pikirannya. Mimpi tentang sosok hitam yang berdiri di tengah hutan, menatap mereka dari kejauhan. Saat ia keluar dari tenda, ia melihat Raka dan Dito sedang duduk di dekat api unggun yang sudah padam. Ekspresi mereka tampak lelah.
Gimana tidur kalian? Tanya Maya sambil meregangkan tubuhnya. Dito menghela napas. Nggak enak. Gue kayak dengar suara orang nangis dari arah bukit, tapi pas gue keluar tenda, nggak ada apa-apa. Gue juga dengar, tambah Raka. Tadinya gue kira itu angin, tapi suaranya jelas banget. Kayak suara cewek nangis pelan. Maya merinding. Serius? Kalian denger juga? Belum sempat mereka membahas lebih lanjut, Tony tiba-tiba keluar dari tendanya dengan wajah pucat. Guys, kalian harus lihat ini. Mereka bergegas mendekati Tony, yang kemudian menunjuk ke sisi tendanya. Kain tenda Tony penuh dengan bekas cakaran panjang, sama seperti yang terjadi pada tenda Maya. Namun, ada sesuatu yang lebih mengerikan. Di atas pasir, tepat di depan tenda Tony, ada tulisan aneh yang tercetak di pasir. Tulisan itu seperti dibuat dengan jari-jari yang panjang dan runcing. Maya membaca tulisan itu dengan suara bergetar. Jangan di sini. Mereka semua menelan ludah. Hawa dingin terasa semakin menusuk meskipun matahari sudah tinggi. Sari menarik napas dalam-dalam. Kita harus pergi dari sini. Raka mengangguk, meskipun ia mencoba tetap tenang. Oke, kita cari jalan buat keluar dari sini. Mungkin ada tempat lebih tinggi yang ada sinyalnya. Tanpa membuang waktu, mereka segera berkemas dan memutuskan untuk menjelajahi bagian lain dari pulau. Mereka harus mencari cara untuk menghubungi seseorang, sebelum sesuatu yang lebih buruk terjadi. Namun, di dalam hati mereka, ada perasaan kuat yang sama. Mereka tidak sendiri di pulau ini. Mentari pagi sudah tinggi ketika Raka dan teman-temannya memutuskan untuk meninggalkan area perkemahan mereka di tepi pantai. Meskipun masih terasa takut setelah kejadian semalam, mereka tahu bahwa tetap tinggal di tempat itu bukanlah pilihan. Tujuan kita sekarang cari sinyal di bukit itu, ujar Raka sambil menunjuk bukit hijau yang menjulang di balik hutan. Kalau kita bisa kirim pesan atau telepon seseorang, kita bisa minta dijemput lebih cepat. Maya menatap bukit itu dengan perasaan tidak nyaman. Tapi, kalau kita masuk ke hutan itu, kita benar-benar menjauh dari pantai. Kalau terjadi sesuatu, kita malah makin terjebak. Sari mengangguk setuju. Mungkin ada cara lain. Kita bisa coba menunggu kapal nelayan lewat atau... Tidak ada waktu, potong Dito. Semalam ada sesuatu di sini, dan kalau kita tetap di pantai ini, bisa saja hal itu bakal datang lagi malam ini. Meskipun ragu, mereka akhirnya setuju untuk berjalan menuju bukit. Dengan membawa tas kecil berisi botol air dan beberapa makanan ringan, mereka memasuki hutan yang lebat. Saat melangkah lebih dalam, mereka menyadari bahwa hutan ini terlalu sunyi. Tidak ada suara burung atau serangga, hanya gemerisik daun yang tertiup angin. Semakin mereka masuk, semakin tebal rasa mencekam yang menyelimuti. Tiba-tiba, Tony yang berjalan paling belakang berhenti. Tunggu dulu, katanya dengan suara bergetar. Mereka semua menoleh. Tony menatap ke tanah, tepat di samping akar pohon besar. Di sana, ada jejak kaki. Bukan jejak kaki mereka, dan bukan jejak hewan biasa. Jejak itu panjang, jari-jarinya lebih banyak dari manusia normal, dan membentuk pola aneh seperti cakar yang bengkok. Bukan jejak kita, kan? Tanya Sari dengan suara pelan. Jelas bukan, bisik Dito. Mereka saling bertukar pandang dengan perasaan semakin tidak nyaman. Namun, mereka tetap melanjutkan perjalanan, meskipun dengan langkah yang lebih hati-hati. Beberapa meter ke depan, mereka menemukan sesuatu yang lebih mengejutkan. Sebuah gubuk tua berdiri di tengah-tengah pepohonan. Bangunannya reot, kayu-kayunya sudah lapuk, dan atapnya hampir runtuh. Jendela kecil di sampingnya terbuka sedikit, mengeluarkan bau apak yang menusuk hidung. Siapa yang membangun gubuk di sini? Gumam Maya. Harus kita cek, ujar Raka, meskipun suaranya tidak meyakinkan. Dengan hati-hati, mereka mendekati pintu gubuk. Raka mengangkat tangannya untuk mengetuk, tetapi sebelum tangannya menyentuh kayu, pintu itu terbuka sendiri dengan suara berderit panjang. Jantung mereka hampir berhenti. Di dalamnya, ruangan sempit dengan meja kayu tua dan kursi yang hampir hancur. Rak di sudut penuh dengan botol-botol kaca berisi cairan hitam yang tak dikenal. Dan di dinding, ada sesuatu yang membuat mereka semua mundur dengan wajah pucat. Tulisan-tulisan aneh terukir di kayu.
Tulisan itu bukan huruf biasa. Bentuknya seperti simbol kuno, digoreskan dengan kasar seolah seseorang menulisnya dengan paksa menggunakan benda tajam. Ini tulisan apa? Bisik Sari. Sihir, jawab Tony lirih. Mereka semua menelan ludah. Ruangan itu terasa semakin sempit, udara semakin pengap. Lalu, dari sudut ruangan, terdengar suara kecil. Seperti suara bisikan. Maya langsung berbalik. Kalian dengar itu? Dito mengangguk. Ayo keluar dari sini. Tanpa menunggu lebih lama, mereka berlari keluar dari gubuk. Begitu mereka keluar, angin berhembus kencang, membuat daun-daun berjatuhan dan ranting-ranting bergetar. Namun, yang paling mengerikan adalah sesuatu yang Tony lihat sebelum ia menutup pintu gubuk. Di dalam, di pojokan ruangan yang tadi kosong, ada sesosok bayangan tinggi berdiri diam, menatap mereka dengan mata hitam kosong. Tanpa membuang waktu, mereka berlari menuruni bukit. Nafas mereka tersengal, tetapi mereka tidak peduli. Yang ada di pikiran mereka hanyalah satu hal. Mereka harus keluar dari pulau ini. Ketika mereka akhirnya sampai kembali ke pantai, mereka merasa sedikit lega. Cahaya matahari yang terang memberikan rasa aman, meskipun ketakutan mereka belum hilang sepenuhnya. Namun, kejadian aneh belum berhenti. Begitu mereka kembali ke area perkemahan, mereka menyadari sesuatu yang membuat bulu kuduk mereka merinding. Tenda mereka sudah tidak ada. Tidak ada bekas tenda yang tersisa. Tidak ada jejak barang-barang mereka. Seolah-olah mereka tidak pernah berkemah di sana. Maya mundur beberapa langkah, wajahnya pucat pasi. Ini gak mungkin. Raka menggelengkan kepala, mencoba mencari jawaban. Mungkin angin menerbangkannya? Tony menatap pasir dengan mata melebar. Kalau memang angin, harusnya ada jejak tenda kita ke arah lain. Tapi lihat, pasirnya mulus. Kayak gak pernah ada apa-apa di sini. Kebingungan berubah menjadi ketakutan. Mereka saling berpandangan, mencoba mencari penjelasan logis, tapi tidak menemukannya. Sari menarik napas dalam-dalam. Kita harus cari jalan keluar dari pulau ini, sekarang juga. Raka mengepalkan tangan. Iya, kita gak bisa menunggu sampai besok. Kita harus cari jalan untuk keluar, sebelum sesuatu yang lebih buruk terjadi. Mereka baru sadar satu hal. Pulau ini tidak ingin mereka pergi. Langit yang sebelumnya cerah tiba-tiba berubah mendung. Angin berembus lebih dingin dari biasanya, membawa hawa yang semakin membuat mereka tidak nyaman. Raka, Dito, Maya, Sari, dan Tony berdiri terpaku di tepi pantai, menatap pasir putih yang seharusnya menjadi tempat mereka berkemah. Tidak ada tenda, tidak ada tas atau peralatan mereka. Bahkan jejak kaki mereka sendiri sudah menghilang. Maya meremas lengan bajunya, tubuhnya gemetar. Ini gila, ini gak masuk akal. Sari memegang kepalanya, mencoba berpikir jernih. Barang-barang kita gak mungkin hilang begitu saja. Harus ada yang, atau sesuatu, yang mengambilnya. Tony menelan ludah, mengusap tengkuknya yang berkeringat meskipun udara semakin dingin. Gue gak mau mikir yang aneh-aneh, tapi, kita satu-satunya orang di pulau ini. Kalau bukan kita yang mindahin, berarti... Kata-katanya menggantung di udara. Tidak ada yang berani melanjutkannya. Raka mengepalkan tangan, berusaha menenangkan diri. Kita gak boleh panik. Kita harus cari cara buat keluar dari pulau ini. Tapi gimana? Kapal Om Jaya baru jemput kita besok. Itu pun kalau dia beneran datang, kata Dito dengan nada putus asa. Kita cari perahu lain. Atau apapun yang bisa mengapung, jawab Raka. Pasti ada sesuatu di sekitar sini yang bisa kita pakai. Mereka pun mulai menyusuri tepi pantai, berharap menemukan perahu kecil atau puing-puing kayu yang bisa digunakan untuk pergi dari pulau itu. Namun, belum jauh mereka berjalan, Maya tiba-tiba berhenti. Kalian dengar itu? Bisiknya. Semua terdiam. Dari kejauhan, dari arah hutan, terdengar suara lonceng kecil yang berdentang pelan. Ding, ding, ding. Suaranya samar, seolah terbawa angin, tetapi cukup jelas untuk membuat bulu kuduk mereka meremang. Siapa yang punya lonceng? Bisik Tony, matanya membesar. Gak ada, jawab Sari dengan suara lirih. Suara lonceng itu terdengar lagi,
kali ini lebih dekat. Ding, ding, ding. Tiba-tiba, Dito menunjuk ke hutan dengan wajah pucat. Guys, lihat itu. Mereka semua menoleh. Di tepi hutan, ada sosok yang berdiri diam. Sosok itu samar, seperti bayangan hitam tinggi yang tidak memiliki wajah. Tubuhnya terlihat bergetar samar, seolah-olah bukan sesuatu yang nyata. Tapi yang paling menyeramkan adalah lonceng kecil yang tergantung di lehernya, bergoyang pelan tanpa angin. Maya menutup mulutnya untuk menahan teriakan. Sari mundur beberapa langkah. Sial, itu apaan? Bisik Tony. Sosok itu tetap diam. Tidak bergerak, tidak mendekat. Namun, keberadaannya saja sudah cukup untuk membuat mereka ingin lari sejauh mungkin. Raka mengambil keputusan cepat. Lari. Sekarang. Mereka semua langsung berbalik dan berlari menyusuri pantai. Jantung mereka berdetak cepat, napas mereka tersengal. Pasir di bawah kaki mereka terasa lebih berat, seolah-olah mencoba menahan mereka agar tidak bisa bergerak cepat. Namun, ketika mereka melihat ke belakang, sosok itu sudah tidak ada. Maya hampir menangis. Ini nyata? Kita gak lagi mimpi, kan? Dito menatap ke sekeliling, mencoba memastikan bahwa mereka tidak sedang dikepung oleh sesuatu yang tak kasat mata. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Sari menggigit bibirnya. Kita gak bisa tetap di pantai. Kalau ada sesuatu yang mempermainkan kita, mereka tahu kita di sini. Raka berpikir sejenak. Satu-satunya tempat yang bisa kita tuju adalah gubuk yang kita lihat tadi. Gubuk itu? Maya menatapnya dengan tidak percaya. Kita baru saja lihat sesuatu di sana, dan kamu mau balik ke sana. Tapi itu satu-satunya tempat yang bisa kita jadikan perlindungan untuk sementara waktu, ujar Raka tegas. Kita gak bisa terus lari tanpa arah. Setidaknya di sana kita bisa mencari petunjuk tentang apa yang sebenarnya terjadi di pulau ini. Meskipun ragu, akhirnya mereka semua setuju. Dengan langkah hati-hati, mereka kembali memasuki hutan, menuju gubuk yang tadi mereka tinggalkan. Ketika mereka tiba, langit semakin gelap, meskipun seharusnya masih siang. Mereka bisa merasakan suasana yang lebih berat dibandingkan sebelumnya. Tony membuka pintu gubuk dengan tangan gemetar. Kali ini, mereka sudah siap dengan apapun yang mungkin ada di dalamnya. Namun, mereka tidak siap untuk apa yang mereka temukan. Di lantai kayu gubuk, ada sesuatu yang tadi tidak ada. Sebuah buku tua dengan sampul kulit yang sudah mengelupas. Raka mengangkat buku itu perlahan. Halaman-halamannya kuning dan rapuh, penuh dengan tulisan tangan yang nyaris tidak bisa dibaca. Ini kayak jurnal, bisik Sari. Mereka mulai membaca halaman pertama. Aku adalah satu-satunya yang selamat dari ekspedisi ini. Pulau ini bukan tempat biasa. Ini tempat kutukan. Kami datang untuk meneliti, tapi kami malah menjadi korban. Mereka tidak suka ada orang asing di sini. Mereka akan membiarkan kita masuk, tapi tidak akan membiarkan kita keluar. Maya menutup mulutnya dengan tangan. Tuhan, ini artinya. Dito menelan ludah. Pulau ini memang terkutuk. Namun, sebelum mereka sempat membaca lebih lanjut, suara langkah kaki terdengar dari luar gubuk. Langkah kaki yang pelan, tapi jelas. Mereka semua saling berpandangan, menahan napas. Sari mencoba mengintip melalui celah dinding, tetapi begitu ia melihat apa yang ada di luar, wajahnya langsung pucat seperti mayat. Ada apa di luar? Bisik Raka. Sari menelan ludah, air matanya hampir keluar. Mereka ada di sini. Malam turun lebih cepat dari seharusnya. Langit yang seharusnya masih berwarna jingga berubah kelam, seolah-olah matahari enggan menyinari pulau ini lebih lama. Di dalam gubuk reot itu, Maya, Raka, Dito, Sari, dan Tony berdiri dengan napas tertahan, mendengarkan suara langkah kaki yang semakin mendekat. Langkah itu lambat, berat, dan terdengar seperti sesuatu yang diseret di atas tanah. Sari mundur dari celah dinding, wajahnya seputih kertas. Tangannya gemetar hebat saat menunjuk keluar. Mereka ada di sini. Bisiknya hampir tak terdengar. Jantung Maya seakan berhenti berdetak. Perlahan, ia memberanikan diri mengintip dari sela papan kayu yang bolong. Di luar, berdiri beberapa sosok.
Mereka tampak seperti manusia, tapi bukan. Tubuh mereka kurus kering, kulitnya hitam seperti arang dan menempel ketat di tulang. Mata mereka kosong, hanya rongga hitam yang menatap lurus ke arah gubuk. Dan di leher mereka, lonceng kecil menggantung, berdenting pelan seiring mereka bergerak. Ding, ding, ding. Maya langsung menarik kepalanya kembali ke dalam dan menutup mulutnya dengan tangan. Raka mencengkram bahunya. Apa yang kamu lihat? Maya menggeleng, air mata menggenang di matanya. Kita gak bisa keluar. Mereka ada di mana-mana. Dito mundur, tangannya meraba-raba tembok. Apa-apaan mereka? Orang-orang yang pernah terjebak di sini? Atau sesuatu yang lain? Sari menggigit bibirnya, berusaha berpikir jernih. Jurnal tadi bilang, mereka membiarkan kita masuk, tapi tidak akan membiarkan kita pergi. Kita gak bisa diam di sini terus, bisik Tony panik. Gubuk ini bisa roboh kapan aja. Kita harus cari cara keluar. Kalau kita lari ke pantai, mereka pasti ngejar, ujar Maya dengan suara gemetar. Sebuah suara lain tiba-tiba terdengar dari luar. Kali ini, bukan langkah kaki, tapi bisikan. Pelan, berbisik, dan seolah masuk langsung ke dalam kepala mereka. Pergi, pergi. Sebelum terlambat, Dito mencengkram kepalanya, merasakan suara itu bergema di dalam pikirannya. Siapa yang bicara? Tiba-tiba, tanpa peringatan, pintu gubuk terbanting keras hingga hampir lepas dari engselnya. Semua menjerit. Sosok-sosok di luar itu tidak masuk, tetapi berdiri diam di depan pintu, menatap mereka dengan mata kosong. Lonceng di leher mereka bergetar, tapi mereka tidak bergerak. Raka yang pertama sadar. Ia menarik jurnal tua itu, membolak-balik halaman dengan panik. Mungkin ada sesuatu di sini, sesuatu yang bisa bantu kita keluar. Namun, sebelum ia bisa menemukan jawabannya, salah satu sosok itu bergerak. Tangan hitam kurusnya terangkat, menunjuk ke arah mereka, dan tiba-tiba suara lonceng menjadi semakin keras. Ding, ding, ding. Tanpa berpikir panjang, Raka berteriak, "Lari!" Mereka berlima serempak menerobos pintu yang sudah setengah roboh, berlari secepat mungkin ke arah hutan. Mereka mengejar. Suara lonceng terus berdenting di belakang mereka, semakin cepat, semakin keras. Langkah kaki mereka hampir tersandung akar dan batu, tetapi mereka tidak berani berhenti. Arah pantai. Kita harus ke pantai, teriak Dito di tengah napasnya yang tersengal. Raka menggigit bibirnya, melirik ke belakang. Mereka semakin dekat. Sosok-sosok itu tidak berlari, tapi tetap bisa mengejar dengan cepat. Mereka akhirnya menerobos keluar dari hutan. Pasir putih pantai menyambut mereka. Ombak berdebur kencang, seolah ikut menjerit dalam ketakutan mereka. Namun, harapan mereka hancur saat mereka melihat ke laut. Tidak ada kapal. Tidak. Tony berteriak frustasi. Harusnya kapal nelayan sering lewat sini. Kenapa gak ada? Maya mulai menangis. Kita gak bisa kabur? Kita gak bisa pergi dari sini? Sari mencengkram bahu Maya. Jangan nyerah. Kita harus cari jalan lain. Tiba-tiba, suara aneh terdengar dari belakang mereka. Bukan lonceng. Bukan bisikan. Tapi tangisan. Mereka berbalik. Di sana, di tengah hutan, berdiri seorang gadis kecil dengan gaun putih kotor. Rambut panjangnya menutupi wajahnya, dan ia berdiri di antara sosok-sosok mengerikan itu. Namun, tidak seperti yang lain, gadis itu menangis. Pergi, pergilah sebelum terlambat. Suara itu, bukan suara dari luar. Itu suara di dalam kepala mereka. Mata Maya melebar. Kamu yang bicara di gubuk tadi, kamu siapa? Gadis itu mengangkat wajahnya sedikit, memperlihatkan matanya yang penuh air mata. Aku yang terakhir. Bisiknya dalam kepala mereka. Aku satu-satunya yang selamat. Mereka semua sudah menjadi bagian dari pulau ini. Sebelum mereka bisa bertanya lebih jauh, ombak di belakang mereka tiba-tiba bergejolak. Dari laut, sebuah perahu kecil muncul di kejauhan. Dito hampir berteriak kegirangan. Kapal. Namun, gadis itu kembali berbisik di kepala mereka.
Cepat, sebelum mereka menghentikan kalian. Sosok-sosok mengerikan di belakang gadis itu mulai bergerak. Mereka menyerbu. Raka tidak berpikir dua kali. Lari ke kapal. Mereka berenang secepat mungkin ke arah perahu. Air laut terasa seperti menarik mereka ke bawah, tetapi mereka tidak peduli. Ketika mereka akhirnya berhasil naik atas perahu, Maya menoleh ke pantai untuk terakhir kalinya. Gadis itu masih berdiri di sana, menatap mereka dengan wajah kosong. Kemudian, perlahan, ia menghilang. Dan begitu kapal bergerak menjauh, pulau itu pun menghilang di balik kabut tebal. Seolah-olah pulau itu tidak pernah ada. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.